Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya, sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentu dengan sebuah harapan ya, insya Allah itu semua menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih ya atas apresiasinya. Masih dingin ini, di sini dingin, hujan terus. Semoga selalu always dan tidak pernah never untuk tetap ya menjadi pribadi yang anti skip dan anti download ya. Bagi yang berkenan silahkan saja di share link-link kajian ini ya, tapi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang, jangan. Berikutnya semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu ya. Terima kasih atas doa-doa baiknya, dan aku doakan juga untukmu, semoga kebaikan doamu untukku Gusti Allah Agung curahkan juga untukmu. Sesama saudara muslim kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita itu bagian-bagian dari doa yang diijabahi. Amin amin ya robbal alamin. Oke, minum kopi afternoon, kopi penghangat pengusir dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita masuk seri yang ke-10 ya. Kita masuk seri yang ke-10. Setelah seri yang ke-9 kita lalui, kita masuk seri yang ke-10. Tentang saudara sudah ya. Kita langsung masuk ke Yakob, Israel ya. Aku akan menjelaskan tentang Buddha. Kemarin kan aku sudah jelaskan bahwa tidak mungkin lah kalau Bunda Hajar itu Buddha ya. Dan tidak mungkin juga lah Bapak Abraham itu orang sembarangan sehingga dia bisa berinteraksi dengan Raja Mesir ya, apalagi dia sebagai pendatang di Mesir. Seperti aku bikinkan sebuah analogi kemarin, kalau kamu mau ketemu presiden ngapain juga pasti nggak bisa. Bisa-bisa bikin urusan nanti ditanyain sama pas pampresnya yang di depan itu kan. Nggak mungkin kamu bisa masuk istana presiden mau ngapain juga. Karena apa? Karena kamu, aku, kita ndak selevel, bukan levelnya ya. Jadi adanya interaksi antara Bapak Abraham dan Raja Mesir itu menunjukkan bahwa mereka selevel ya. Akhirnya dari pertemuan itu kan diberi hadiah Bunda Sarah yang itu dipahami publik ya, sebagai Bunda Hajar ya, yang dipahami publik itu sebagai Buddha. Sebetulnya bukan Buddha, dan aku sudah jelaskan kemarin. Tapi oke lah, aku coba ikuti kerangka berpikir mainstream dulu. Dia Buddha, oke ya. Terus kalau Buddha kena apa rupanya? Yang jelas saudara sudah kita jelas kaji kemarin, sekarang Buddha ya. Oke, lanjut kita tentang Buddha.
Budak itu kalau bahasa Sunda anak kecil. Biasanya budak letik. Ya. Nanti dari sini kamu akhirnya tahu. Mungkin sekarang masih belum begitu jelas kenapa aku menjelaskan ini ya. Sebetulnya ini sudah kita jelaskan hampir 2 tahun lalu ya. Cuman nanti yang junior nggak tahu ya nggak apa-apa lah. Aku ulangi lagi ya. Cuman dulu juga tajuknya tentang apa gitu ya. Mungkin dia tidak dalam satu video tersendiri. Oke. Saudara sudah, sekarang budak. Tapi akhirnya kamu tahu kenapa gue seperti menjelaskan itu ya. Sekarang masih samar-samar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tetangga ada yang main musik ya, jadi ya semoga aja tidak begitu mengganggu kalian ya. Nggak tahu masuk nggak Gus kira ke tuh musiknya? Nggak terekam. Oke, aku baca dulu komen kalian sebagai bentuk apresiasiku ya. Pertama dari Kang Nurkolis ya, Kang Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, matur nuwun ya untuk Kang Nurkolis yang punya Brebes. Dilanjutkan Kang Isdianto PPTK. Alhamdulillah Gus Sidam Manik hadir nyimak kajian setia menunggu edisi seri yang ke-10. Semoga sehat selalu Gus dan mudah mendapatkan rezeki yang barokah. Salam Islam rasional. Oke, terima kasih ya. Salam Isra juga untuk semua keluarga di sana. Kemudian Soleha kita Gispati. Alhamdulillah hadir Tuan Guru, salam Isra dari Palu. Semoga kita semua selalu dalam ridha Allah, amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan oleh Kang Ilham Perdana. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Beti Solo hadir. Oke. Hadir menyimak kajian diiringi hujan dari asar tidak kunjung reda. Berarti masih merata hujan ini ya di Pulau Jawa. Oke, salam Isra juga untukmu saudaraku yang ada di Solo. Dilanjutkan Kang Mas Wahyu 72. Ini dia. Karya Kang Mas Wahyu 72 dari Brebes. Islam rasional. Isra. Matur nuwun Kang Mas Wahyu yang ada di Brebes. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Brebes hadir nyimak Gus. Salam Isra juga untukmu dan semua keluarga di sana. Lanjut Kang Sahran Gipari menyimak setelah 1 jam tayang. Mantap. Selesai makan malam dan setelah hujan reda. Wah, kumaha. Hujan terus ya. Kang Ahri Muksinin Tuban siap hadir Gus. Oke, mantap. Ini Tuban ini. Dilanjutkan Kang Anto Double Stop Indramayu hadir, salam Isra, salam Islam rasional. Share selalu di grup linku. Mantap. Ya. Jadi semoga teman-teman juga bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Kang Mas Anto Double Stop. Di-share aja. Nanti kalau ada yang tanya kamu jawab, bisa jawab, nggak bisa biar ketemukan aku. Ya. Oke, matur nuwun, matur nuhun, matur thank you, terima kasih untuk Kang Anto Double Shop. Dilanjut Kang Irfan Al Akbar masih menyimak kajian dari rumah Malang. Oh, belum kembali ke medan tugas ya. Salam untuk keluarga semuanya ya. Salam Isra untuk Kang Mas Irfan Al Akbar yang lagi berkumpul bersama keluarga. Dilanjutkan Kang Yoyok Kuswoyo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuan Guru Jember hadir, mantap dalam Islam rasional. Oke, Islam rasional juga untuk keluarga yang ada di Jember. Kang Samsul Yatim, alhamdulillah gelar tikar Gus, salam Isra juga untukmu. Dilanjut dengan ibu guru kita yang cantik sekali yaitu soleha kita Rini Aku sering keliru, kadang-kadang Rini, kadang-kadang Erni. Yang betul Rini ya, Rini ya. Oke, terima kasih untuk soleha kita Rini dan salam Isra untuk seluruh keluarga yang ada di Demak dan semoga hujan yang deras tetap membawa berkah. Kang Rizal Wahyu Rembang hadir pertama Gus, mantap. Jangan lupa tugas kampus ya. Dilanjutkan Kang El Diabro ya, tahlilan dulu baru nyimak yang ke-27, mantap ya. Monggo. Ben Hur Bamas ya, assalamualaikum, waalaikumsalam.
JM saya hadir komen lagi, monggo silahkan. Membahas soal Nabi yang akan datang sepertinya tidak lengkap kalau nggak bahas Nabi Agabus di Kisah Para Rasul 11:27 dan 28 dan 21:10. Siapakah Nabi Agabus ini, JM? Nabi Agabus pernah meramal kematian Paulus, ya. Ramalannya tepat nggak? Tapi saya lihat Oten banyak yang nggak tahu soal Nabi ini, bahkan setingkat debater. Jadi pertanyaan juga, apakah dia percaya soteriologi salib seperti Paulus? Oke, nanti kita lihat dulu ya, karena ini di perjanjian baru ya. Kita lagi di perjanjian lama dan nanti kita akan kembali ke perjanjian baru. Nanti kalau sudah kita kembali ke perjanjian baru, coba kita lihat ada apa tentang Agabus ini. Terima kasih untuk Ben Hurbama, salam Isra untuk semua keluarga yang ada di ini Sulawesi mana ya? Sulawesi Barat atau mana gitu ya. Oke. Kang Gurem en Rukem. Opo iki? Allah yang bergumul dengan Yakub sebenarnya adalah malaikat. Penjelasannya ada di Hosea. Aku jawab dulu, meskipun malaikat itu enggak rasional. Karena itu kan pertarungan materi. Manusia itu, Yakob itu makhluk materi, sedangkan malaikat itu dia non materi. Ya, jadi kamu jangan gampang mau diakal-akali sama mereka. Kan aku sudah bilang kemarin, aku banyak baca tafsir-tafsir dari perspektif Kristen juga perspektif Yahudi, sulit menjelaskan ini. Kalau itu nanti disebut malaikat, tetap tidak logis. Bagaimana seseorang yang materi bisa mengalahkan yang non materi? Kalau ngaji kami, malaikat itu makhluk gaya. Kalau kami mengaji Al-Quran menurut Sunnah Rasul, maka dikelompokkan malaikat itu makhluk gaya. Masa makhluk gaya bisa dikalahkan dengan makhluk materi? Rasionalitasnya di mana? Ayo. Nggak bisa. Mau Kristen yang katanya pakar Alkitab sekalipun lah, nggak bisa menjelaskan ini secara rasional. Ya. Oke. Dinukilnya Hosea 12:4. Ya, dia itu bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon kepadanya. Di Betel dia menemuinya, ya. Dan di sana dia berbicara dengan kita. Apa ini? The principle of agents di dalam Alkitab. Orang yang diutus, agent, ya. Malaikat itu artinya utusan loh, malak, ya. Orang yang diutus, agent, diperlakukan seolah-olah dia adalah sang prinsipal, sang pengutus ini. Makanya mereka sulit membedakan mana yang diutus, mana yang mengutus. Yesus itu yang diutus atau yang mengutus? Sebetulnya kalau paham dengan cerdas siapa yang mengutus, siapa yang diutus, siapa yang menjadi utusan, siapa yang diutus, itu orang akan mengenal Yesus dengan mudah sekali. Gak mungkin dia akan diapoteosiskan atau deifikasikan, gak mungkin. Karena dia itu bukan pengutus, utusan. Itu otak bisa bekerja linier rasionalitasnya kalau belum dijejeli dogma. Kalau sudah terkena dogma ya lain lagi, ya. Oke. Walaupun sang prinsipal dan agennya merupakan dua pribadi berbeda, mereka diperlakukan sebagai satu, tidak secara harafiah tetapi secara fungsional. Malaikat agen bertindak seolah-olah adalah Allah itu sendiri, gitu, ya. Masalah itu akan selaras dengan kejadian 18 mulai 18:1. Aku beri komparasinya ya. Kejadian 18:1. Sebetulnya siapa yang menemui Abraham? Ini juga ribet ini. Nanti solusinya seperti ini yang dijelaskan oleh Gurem en Rukem ini. Ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantim di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Benarkah Tuhan itu? Ya.
Benar enggak? Ini nanti jadi masalah juga. Nanti solusinya sama seperti ini. Malaikat Tuhan. Gitu loh. Tapi ini oke lah, tidak begitu masalah. Yang masalah kan di sini. Masa makhluk materi bisa mengalahkan makhluk non materi? Ya. Sama di sini juga agak sulit, tapi akhirnya solusinya diambil seperti itu, bahwa itu sebetulnya bukan Tuhan. Karena Tuhan nggak bisa dilihat, itu adalah malaikat Tuhan. Ya wes. Ya, paham ya? Makanya kalau nggak jeli-jeli baca Alkitab, ya seperti itu. Oke, aku lanjutkan. Aku sekarang akan menjelaskan kepada kalian tentang budak. Aku bercerita dulu tentang Yakob ya. Kemarin sudah aku jelaskan, Yakob pulang dari tempat Laban ya. Jadi gini, Yakob itu kan penipu. Dan korban tipuannya adalah Esau. Sebetulnya dia yang punya hak kesulungan. Dengan episode semangkuk kacang merah. Ya, akhirnya diberkatilah si Yakob dan Esau marah, naik pitam gitu. Mau dihabisilah adiknya Yakob. Maka Bunda Ribka, ya namanya Bunda kan, sama anaknya mesti nggak tega, memberikan advice kepada anaknya Yakob untuk melarikan diri, escape ya, ke rumah pamannya yaitu Laban. Makanya dia nanti itu disebut Israel juga. Isra itu berjalan malam seperti Kanjeng Nabi Muhammad. El itu Allah berjalan malam, tapi bukan berarti Allahnya dia, bukan begitu ya. Jadi Israel ya. Kemudian di sana itu dia bekerja 7 tahun ya dengan pamannya, dijanjikan anaknya nanti anaknya akan dijadikan dinikah sebagai istrinya. Sebetulnya yang ditaksir itu adiknya yaitu Rahel ya. Rahel. Tapi setelah 7 tahun ditagih, yang diberikan Lea, dan itu tahu ketika pagi hari. Dan itu kita sudah bahas 2 tahun lalu. Kenapa? Nanti yang junior tanya sama seniormu. Kenapa Yakob baru tahu kalau yang diberikan itu adalah Lea, bukan Rahel adiknya? Itu tahunya setelah keesokan harinya. Kan malam dikasihkan itu. Kenapa? Ya, itu sudah kita bahas 2 tahun yang lalu, dan yang junior tanya sama yang senior ya. Oke. Kemudian Yakob protes kan. Ya sudah, kalau kamu protes genapin 7 hari lagi, setelah itu kamu akan kukasihkan adiknya Rahel. Karena di sini tidak boleh adik melangkai mbaknya, kira-kira begitulah ya dialognya. Kalau aku baca akan ayatnya panjang ya, jadi ini aku cerita aja ya. Akhirnya dua-duanya dikasihkan. Jadi Rahel dan Lea sama-sama dinikah menjadi istri ya. Yang menarik ya, Lea dan Rahel itu juga dibawain itu apa? Dibawain budak, yaitu untuk Lea itu dikasih Silva, untuk Rahel dikasih Bilha. Gitu loh. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perspektif dulu ya. Seorang istri itu akan menjadi kuat bergaining positionnya kalau dia mampu memberikan anak sebanyak mungkin kepada suaminya. Ya belum ada KB dulu ya. Akhirnya terjadi rivalitas antara Lea dan Rahel. Ya. Ketika terjadi rivalitas itulah ya, yang untung ya Yakob. Ya. Mereka masing-masing memberikan budaknya untuk diperistri. Ya, jadi istrinya Yakob itu ada 4.
Lea dan Rahel, dan dari 2 budak Silpa dan Bilha. Ya, Silpa dan Bilha. Kenapa? Ya, terjadi rivalitas. Punya anak, yang satu punya anak, satu iri, satu punya anak, satu punya anak. Satu punya anak, satu punya anak. Kurang puas. Oh ini budakku kamu ambil supaya banyak anak lagi. Oh sana nggak mau kalah, budaknya dikasihkan lagi. Jadi 4 istrinya. Ya, itulah istri-istri dari Yakob yang sekarang kita akan mengenalnya sebagai Israel ketika dia menang bergumul melawan Allah yang disiasati katanya malaikat. Tapi malaikat sekalipun tetap rasionalitas kita nggak bisa nerima dengan alasan seperti tadi. Ya, makhluk materi kok bisa mengalahkan makhluk gaya. Ya, dan itu sama seperti kita kejadian ketika Tuhan menemui Bapak Abraham ya. Nanti itu dinetralisir seperti itu malaikat Tuhan bukan Tuhan gitu. Oke. Sekarang aku jelaskan ke kamu ya, itu banyak sih tapi lebih gampang itu di sini. Di Kejadian ya. Ini tadi Kejadian 18:1. Ini jelaskan apa aku? Oh, Bapak Abraham ya. Jelas no Bapak Abraham. Ya, yang kedatangan Tuhan itu. Jadi Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Padahal bagi orang Israel Tuhan itu nggak bisa dilihat, mana mungkin menampakkan diri. Lalu dibikinlah malaikat Tuhan, gitu ya. Oke, nggak hapus ya. Ceritanya itu kalau yang anu kan sudah ya di Kejadian 32:28 ya. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakob tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Jadi Allah sama manusia ngeroyok Yakob dan Yakob menang. Nggak tahu gimana jelasinnya itu. Dan akhirnya namanya dikasih nama baru yaitu Israel. Jadi sekarang kita tidak menyebut lagi Yakob, kita sebut Israel ya. Nah, anak-anak Israel itu ada berapa? Ini. Itu bisa lihat di Kejadian 35. Kejadian 35 itu dimulai dari 22b sampai nanti 29 ya. 29 ini ayatnya ya. Di tempat lain ada tapi paling enak di sini. Aku carikan yang paling enak untuk mudah dipahami ya. Oke. Aku bikinkan sketnya ya. Jadi Israel sini ya. Kita nyebutnya Israel ya sekarang ya, bukan Yakob ya, Israel. Ini kalau pakai gini kamu akan mudah memahaminya ya. Dia punya istri ya, Lea. Habis tuh. Ada di situ ini. Ya sudah. Bapak salah ambil. Lea. Ah ini Miss. Lea ya. Lea seperti tadi aku bilang punya budak ya, namanya Zilfa. Ya. Oke. Kemudian ada Rahel. Rahel ini yang dikasih si Israel ini gendaane. Gendaan cinta matinya si Israel ya. Tapi dia kan ditipu, dikasih ini dulu ya, karena dia juga menipu. Jadi siapa yang menabur dia yang menuai
Dia menipu kakaknya Esau, di sini dia ditipu sama pamannya Laban. Tapi ya tambah untung dikasih dua-duanya. Dia sebetulnya maunya sama Rahel. Ya. Oke, Rahel itu juga dikasih atau diberikan bab budak juga yang namanya itu adalah Bilha. Bilha. Oke ya. Ini aku kasih tanda gini aja supaya nanti kamu gampang melihatnya. Ya. Nih. Kita lihat. Tuh, kamu nganu tuh. Dikte tuh. Dari Rahel itu anaknya siapa aja? Ini ya. Ini ya. Ini terus nanti ini Rahel, ini Bilha, ya. Dari Lea dulu. Anaknya siapa sih namanya? Ruben. Ya. Ruben. Terus Simon. Terus Lewi. Ya, Nabi Musa itu Lewi. Ya. Dari suku Lewi dia. Terus siapa? Yehuda. Kanjeng Nabi Isa itu Yehuda. Jadi Tuhan yang punya suku itu ya Yesus itu. Yehuda. Oke? Isakar. Isakar. Dulu aku punya guru namanya Pak Isakar. Lanjut. Masih ke bawah sini. Masih nampak ini? Zebulon. Oke. Iya. Iya, di bawah Silpa siapa? Gad dan Eser. Ya. Gad dan Eser. Oke, sekarang Rahel. Yusuf, Nabi Yusuf itu ibunya Rahel. Kemarin kan pagi tadi ya, dan belum selesai itu kita nanti kita ketemu bicara Kanjeng Nabi Yusuf lagi. Ya. Oke, setelah Yusuf Benyamin. Sudah. Bilha dan apa lagi? Naphtali. Oke, udah berapa lama tuh? Nanti kebablasan. Maunya sih bikin 15 menit tapi nggak bisa. Ya, lihat ini dulu ya. Lihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hitung anaknya Israel. Jadi ini yang dianggap Benai. Ya. Kalau ini kita jumlah semua berapa? Lihat ini. Ya. Ini yang disebut Benai Israel, Bani Israel. 1 ya, 2 3 4 5 6 ya, 7 8 9 10 11 12. Klop. 12 Bani Israel menjadi 12 suku. Yang perlu kamu perhatikan di sini ini. Kalau ini enggak usah. Ini kamu perhatikan. Silva. Kamu perhatikan Bilha. Kenapa? Ibunya budak. Kalau yang ini orang merdeka. Ini orang merdeka. Ya.
Yang perlu kamu harus tahu, meskipun ibunya budak, dia tetap terhitung sebagai keturunan. Makanya gue kagak minder, ya. Nanti lama-lama kamu tahu kenapa aku men-stressing. Gad, Aser, dan Naphtali itu tetap terhitung sebagai keturunan, walaupun bundanya budak. Karena kalau tanpa anak-anak dari budak Zilpa dan Bilha, dia nggak lengkap, tidak menjadi 12 suku Israel. Karena tidak genap, dia hanya ada 8. Yang perlu kamu ketahui, walaupun ibunya budak, tetap aja ya dianggap sebagai keturunan. Zilpa budak, Bilha budak. Ini tetap dihitung. Kalau ini nggak dihitung, dia nggak genap 12 suku Israel. Dia hanya 8. Ya, kalau ini sudah nggak bisa, tidak kita perlu bicarakan lagi, sudah jelas, nggak bisa diperdebatkan antara Lea, ya. Karena ini orang bebas, maka ada Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, ada Yusuf dan Benyamin. Perdebatannya itu di sini. Orang bilang, oh itu anak budak. Kalau anak budak, memangnya kenapa? Dia tidak punya hak keturunan. Nyatanya dia tetap aja punya hak keturunan. Karena garis keturunan itu dilihat dari kelamin. Aku kan sudah bilang, kita memakai patriark jalurnya, bukan matriark. Karena ini semua laki-laki, dia nggak peduli. Walaupun bundanya budak, walaupun bundanya orang merdeka, tetap saja kalau dia memberikan anak laki-laki, dia itu dianggap sebagai keturunan Israel. Maka disebutlah 12 Benai Israel. Bukan 8, 12. Ya. Sekali lagi, tidak ada urusan mau bundanya budak atau orang merdeka. Kalau genetikanya laki-laki, dia terhitung sebagai keturunan. Punya hak sebagai keturunan. Dan itu kita bisa lihat bagaimana bangsa Israel itu terbentuk. Nih, cikal bakalnya ini. Nah, sekarang untuk membuktikan itu kamu bisa lihat Kejadian 30:21. Di sini ini ya, Lea masih punya anak satu lagi, yaitu Dina. Dina, ya. Ini cewek. Dina ini cewek. Nanti ada cerita bagus tentang Dina, tapi lain kali ya. Dina ini cewek, ya. Tetapi dia tidak terhitung sebagai Bani Israel karena dia cewek. Maka dia tidak dihitung. Nampak ini tuh? Nampak? Nah ini. Dina tidak dihitung. Meskipun ibunya orang merdeka, Lea ini orang merdeka. Ini semakin memantapkan bahwa keturunan itu tidak melihat status sosial bundanya, apakah dia orang merdeka ataupun budak. Selama dia laki-laki, maka dia dianggap keturunan. Dan itu bisa kita lihat kenapa Dina tidak dihitung sebagai keturunan meskipun ibunya orang merdeka. Karena dia cewek, maka tidak akan pernah kau temui 13 suku Israel itu tidak pernah. Ya, yang ada itu adalah 12 Bani Israel. Oke, ya. Sampai di sini dulu kajian kita. Stressing point yang mau aku sampaikan dan harus kamu ingat, meskipun bundanya budak, tetap aja dihitung sebagai keturunan
keturunan. Karena laki-laki. Itulah sebabnya aku katakan kita mengambil garis patriark. Oke, aku kira cukup untuk sampai sini dulu ya. Nanti kamu akan mengerti kenapa aku perlu menjelaskan ini secara detail. Budak ini. Kemarin saudara, supaya tidak ada lagi yang kalian cangkem mau membantah siapa nabi yang akan datang itu. Ya. Oke. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga sholatmu dalam bingkai Islam imanmu. Ya. Menjadi sebuah keindahan, tetapi jangan lupa tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Oke, semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima salam dari aku untuk kalian semua. Salam penyemangat kita dalam menuntut ilmu. Salam Isra, Islam rasional untuk kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi masuk maghrib. Kalau yang laki sholatnya ke maghrib. Kalau yang laki sholatnya ke masjid, ke musola, ke langgar, jangan di rumah. Ya, supaya semarak. Masjid kita semarak, musola kita semarak, langgar kita semarak. Ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin.